asam Jawa ya, dan yang itu pohon gayam. Ini ciri khasnya ya, batang pohon beringin itu pada batangnya nih ya keluar banyak akar gantung ya, atau akar udara. Pohon beringin ya, atau bering, nama ilmiahnya tadi Ficus benzamina, yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan ya, atau harjo. Biologi aman ringkas dan fleksibel. Saat ini saya berada di ruas jalan Margomulyo. Ini ya, nama ini baru ini ya, Jalan Margomulyo. Ini ya, ruas jalan ini sebelumnya masih menjadi satu dengan nama Jalan Malioboro. Sekarang namanya dikembalikan lagi menjadi Jalan Margomulyo, sesuai dengan sumbu filosofi Yogyakarta. Vlog saya sebelumnya tentang Tugu Palputi, Jalan Margo Utomo, dan Jalan Malioboro, link videonya ada di kanan atas ya. Silahkan tonton dulu bagi yang belum. Suasananya masih sama ini ya dengan ruas jalan Malioboro. Di kanan kiri Jalan Margomulyo ini adalah pusat-pusat perbelanjaan. Banyak juga pedagang kaki lima ya. Nah, jenis pohon yang ditanam di ruas Jalan Margomulyo ini juga sama ya dengan yang di Jalan Malioboro. Ini ada pohon asem ini ya, atau Tamarindus indica. Dan di seberang sana ada pohon gayam ya, atau Inocarpus tagifer. Inilah pasar Beringharjo. Simbol dari godaan duniawi seperti kekayaan, harta, dan wanita. Jadi dalam perjalanan tujuan akhir hidup manusia, paraning dumadi, manusia diingatkan agar mampu mengalahkan godaan duniawi ya, baik tadi yang disimpulkan dengan kepatihan, yaitu godaan kekuasaan, maupun godaan kekayaan, harta, dan wanita, seperti yang disimpulkan dengan pasar Beringharjo ini. Keduanya berada di sebelah timur ya, dari arah Jalan Malioboro, Margomulyo menuju ke Keraton Yogyakarta. Pasar Beringharjo ini merupakan pasar tradisional terbesar, tertua, dan terlengkap di Yogyakarta. Terkenal juga sebagai surga belanja. Siapa yang pernah belanja di pasar Beringharjo ini, silahkan komen ya. Nah, di depan pasar Beringharjo ini juga ada papan informasi tentang sumbu filosofi Yogyakarta. Ini dia ya tulisannya, you are here itu ya. Ini ruas jalan Margomulyo ini ya, diberi warna yang berbeda ini ya. Dan di sini ada pasar Beringharjo.
Ini papan informasinya ya tentang Sumbu Filosofis Yogyakarta. Ini ada pohon asam Jawa ya, dan yang itu pohon gayam ya. Nah, ini ada di depan pintu masuk Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo ini telah dipugar ya berkali-kali, melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Nama Beringharjo sendiri berarti wilayah yang semula merupakan pohon beringin ya, atau bering. Nama ilmiahnya tadi Ficus benzamina, yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan ya, atau harjo. Maka namanya Beringharjo. Nah, kini para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan. Inilah Pasar Beringharjo. Nah, di pagar Pasar Beringharjo ini ada ini ya, pohon beringin yang ditanam di dalam pot ini ya. Ini sepertinya dipangkas ini ya, karena sudah cukup besar. Inilah pohon beringin atau Ficus benzamina, yang ini ditanam ya di dalam pot dari semen di tembok sebelah selatan Pasar Beringharjo. Dulunya Pasar Beringharjo ini merupakan hutan beringin ya, hutan beringin yang kemudian dibangun menjadi pasar. Harapannya memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk harjo, kesejahteraan gitu ya. Maka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pada waktu itu pasar ini diberi nama Pasar Beringharjo. Pasar yang menempati bekas hutan beringin yang diharapkan memberikan kesejahteraan ya. Dan terbukti sampai sekarang Pasar Beringharjo ini masih eksis ya, tidak tergerus oleh keberadaan mal maupun toko-toko swalaya yang ada di sekitar sini. Wisatawan pun juga masih banyak ya, dan senang berbelanja di Pasar Beringharjo yang lengkap ini ya. Beringin ini merupakan pohon yang besar ya, tingginya bisa mencapai 20 sampai 25 meter gitu ya. Itu contoh yang hidup di tanah ya, tidak di dalam pot. Nah, kembali ke sini ya yang lebih jelas. Pohon beringin ini merupakan pohon yang berakar tunggang. Batangnya tegak, bulat ini ya. Permukaannya kasar. Warnanya coklat kehitam-hitaman. Ini percabangannya itu simpodial ya. Itu percabangannya. Pada batang ini ciri khasnya ya. Batang pohon beringin itu pada batangnya nih ya, keluar banyak akar gantung ya, atau akar udara. Nah, daun pohon beringin itu merupakan daun tunggal. Ini tangkainya pendek, kemudian ini ya letaknya bersilangan, bersilang berhadapan ini ya. Bentuknya lonjong, tepinya rata, ujungnya runcing ini ya, ujungnya runcing. Pangkal daunnya tumpul ini ya. Panjangnya 3 sampai 6 cm, sedangkan lebarnya 2 sampai 4 cm. Pertulangan daunnya menyirip, warnanya hijau ini ya.
Nah, ini karena kecil belum berbunga ini ya. Ini sering dipakai untuk sarang burung itu ya. Di atas ini banyak sarang burung, ada 1, 2, 3, 4 itu ya. Itu burung emprit Jawa itu ya, atau bondol Jawa, ini bersarang di pohon beringin yang kecil di pot ini ya, di selatan pasar Beringharjo ini. Loncura leucogastroides ini ya. Itu ada beberapa ekor yang bertengger di atas. Nah, bondol Jawa ini biasanya memakan biji-bijian ya, dekat dengan sawah. Nah, di sini nggak ada sawah, tapi mungkin burung-burung di sini makan biji-bijian ya, atau mungkin ceceran beras yang jatuh di pasar, atau mungkin dari sisa-sisa nasi ya, yang dijual oleh pedagang gitu ya. Jadi makanan burung pipit. Nah, ini belum berbunga ya, tetapi kalau berbunga, bunga pohon beringin itu merupakan bunga tunggal, keluar dari ketiak daun, kelopaknya berbentuk corong, mahkotanya bulat, halus, berwarna kuning kehijau-hijauan ya. Buah beringin atau buah ara merupakan buah buni, bulat, panjang 0,5 sampai 1 cm. Ketika masih muda, buahnya berwarna hijau, setelah tua berwarna merah. Bijinya bulat, keras dan putih ya. Jadi pohon beringin ini meskipun pohonnya besar, bisa memberi keteduhan ya, tetapi luar biasanya bijinya kecil-kecil ya dan banyak. Dan selain memberikan keteduhan, tempat bersarang atau bertengger bagi burung-burung ya, seperti itu. Misalnya ada burung bondol Jawa itu ya, atau emprit Jawa, Loncura leucogastroides itu ya, burung pipit ini ya, yang sering makan bulir padi di sawah itu ya. Jadi buah pohon beringin itu menjadi makanan beberapa spesies burung ya, sehingga wajar persebaran pohon beringin ini meskipun tidak disengaja ditanam, bisa tumbuh di atas gedung gitu ya, atau di bebatuan ya, karena terbawa oleh kotoran burung yang memakannya. Kita lanjut jalan ya. Di selatan pasar Beringharjo ini ada Istana Negara ini ya, Istana Presiden Yogyakarta. Ini kalau setiap tanggal 17 Agustus biasanya digunakan untuk upacara bendera ya, dan kadang-kadang Presiden juga sering menginap di sini. Nah, di sebelah timur ya, atau kirinya dari gedung Istana Negara, ini ada benteng Frederburg ini ya, benteng yang dibangun oleh Belanda ya. Sekarang benteng Frederburg ini menjadi museum ya, Museum Benteng Frederburg. Ini di halamannya ada pohon Samanea saman nama ilmiahnya ini ya. Ini pohon munggur atau Samanea saman, pohon yang besar ya dan rindang tuh ya, sedang berbunga ini. Munggur atau Samanea saman ini ya, bunganya memiliki benang sari yang berwarna pink gitu ya. Jadi bunganya dominan warna pink dan putih ini ya. Nah, di depan benteng Frederburg ini ya, ada halaman yang luas ini. Salah satu pohon peneduhnya ya, yang paling besar ini adalah pohon munggur ya, atau terembesi.
Nama ilmiahnya Samanea saman. Ini merupakan pohon besar yang tumbuh cepat ini ya. Ini tajuknya menyerupai payung dan lebar ini ya, dan memang banyak ditanam karena memberikan naungan. Meskipun ini ya daunnya mudah sekali rontok ini ya. Jadi kalau menanam pohon ini di bawahnya harus ya sering disapu itu ya. Kayu munggur ini sebetulnya tidak terlalu awet ya. Ini daunnya merupakan daun majemuk menyirip genap, dan daun ini bisa juga digunakan sebagai pakan ternak ini ya. Kalau berbuah, buahnya berbentuk polong ya. Ini sepertinya belum berbuah, baru berbunga ini ya. Menurut penelitian dari IPB ya, Institut Pertanian Bogor, pohon trembesi dewasa dengan diameter atau tajuk berukuran 15 meter ini mampu menyerap 28,5 ton karbon dioksida per tahun. Nah, daun majemuk ini panjangnya sekitar 7-15 cm ya. Dan daun trembesi ini akan melipat saat hujan dan juga di malam hari. Karenanya pohon trembesi ini sering juga diberi nama pohon hujan atau ki hujan. Bahasa Inggrisnya rain tree. Nah, ini saya dapat rontokan ya, daun dan bunga trembesi ini ya. Nah, panjang bunga trembesi ini mencapai 10 cm dari pangkal bunga hingga ujung benang sarinya itu ya, yang seperti bulu-bulu itu ya. Berwarna putih dan merah muda pada bagian atasnya. Dan ini memang berbunga pada bulan Mei dan Juni ini ya. Ini beruntung saya kesini pas musim berbunga. Nah, inilah Gedung Agung ya, atau Istana Presiden yang ada di Yogyakarta. Ini ada di sebelah barat Jalan Margomulyo, berhadapan dengan Benteng Frederberg. Nah, di tepi jalan ini pohon yang dominan adalah beringin ini ya. Ini beringinnya besar-besar ini ya. Dan sekarang mulai ditanami itu ya. Sekarang mulai ditanami kembali dengan pohon asam Jawa atau Tamarindus indica. Ini Gedung Agung. Kemudian di seberangnya ada Benteng Frederberg. Nah, ini ya, di depan Gedung Agung ini ditanam pohon gayam ini ya. Di bawah pohon beringin itu yang berbuah itu ya, dan di sana banyak burung ini ya, yang memakan biji beringin maupun yang bersarang di sana. Ini juga ditanam ulang pohon asam. Nah, di sebelah selatan Benteng Frederberg ini ada monumen serangan umum 1 Maret ini ya. Peristiwa bersejarah di kota Jogja. Kemudian di sana ada Gedung Bank Indonesia dan juga kantor pos besar Jogja ini ya. Nah, inilah akhir dari ruas jalan Margomulyo. Sebelumnya ruas jalan ini juga masih merupakan bagian dari Jalan Malioboro, tetapi sekarang
dikembalikan namanya menjadi Jalan Margomulyo. Nah, di sebelah selatan sana ada Jalan Pangurakan, kemudian nanti ke alun-alun utara dan ke Keraton Jogja. Di akhir dari ruas Jalan Margomulyo ini banyak gedung bersejarah ya. Tadi ada Gedung Agung atau Istana Presiden, ada Gedung BNI 45, Gedung Kantor Pos Besar, Gedung Bank Indonesia, dan Benteng Frederberg ya. Di depannya ada Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Nah, di sini merupakan titik 0 kilometernya kota Yogyakarta. Dan di sini ini dipagari ya karena pandemi Covid. Karena biasanya di sini ramai oleh para wisatawan ya yang berselfie gitu ya di antara meja dan ornamen taman lainnya di sini. Inilah suasana di titik 0 km ya, atau di ujung akhir dari Jalan Margomulyo. Dulu namanya masih Jalan Malioboro. Oke, demikian vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.